Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, selamat malam teman-teman maupun rekan media di seluruh Indonesia. Saya Willy Adi Gunawan, Dewan Redaksi Aneka Fakta, ingin mengklarifikasi beberapa hal terkait adanya seorang yang bernama Insinyur Y. Ardianto yang mengirimkan video-video atau rekaman kepada rekan-rekan sekalian. Perlu saya jelaskan bahwa saya tidak mengenal Bapak Insinyur yang terhormat itu siapa. Jadi kronologinya sebagai berikut. Saat saya melihat tayangan dari Ketua Umum Wilson Lalengke yang kala itu sedang mendapatkan masalah hukum terkait kejadian di Lampung Timur. Saya atas nama pribadi sangat prihatin dengan kejadian tersebut. Terlepas dari salah ataupun benar, saya tidak melihat dari sisi itu, tapi saya belajar bagaimana saya memanusiakan manusia di bumi manusia. Pada waktu itu, saya memutuskan ingin berangkat ke Lampung Timur untuk membesuk keadaan dari Bapak Wilson Lalengke. Kenapa? Karena kita tidak punya informasi terkait beberapa puluh orang yang ditahan. Dan sebelum berangkat, kami juga sudah mendapatkan informasi beberapa puluh orang sudah dilepas dari tahanan hingga tersisa 3 orang termasuk Bapak Wilson. Jadi sekali lagi saya tidak masuk dalam hal hukum terkait benar atau salah, tapi saya sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat yang prihatin dengan apa yang dialami Pak Wilson. Lalu saya malam itu sekitar tanggal 12, Sabtu tanggal 12 Maret, itu saya malam hari menuju kediaman Bapak Wilson dan saya bertemu dengan istri beliau, Ibu Winarsi Lalengke, dan menyampaikan tujuan saya bahwa saya ingin berangkat sendiri, tentunya dengan biaya sendiri. Dan malam itu saya menginap dan saya ada di ruangan yang biasa Pak Wilson duduki. Esok harinya, kebetulan saya tidak tidur, esok harinya kami berdialog, datanglah seorang pimpinan redaksi, Daeng Amran, yang pada waktu itu kita sempat makan makanan yang disajikan oleh Ibu Winarsi Lalengke. Dan saat itu saya sudah menghubungi rekan saya juga, Abang Totop, untuk mengajak beliau ke Lampung. Dan saya belum bisa memastikan sebelum saya dapat kabar. Nah, saat itu kita sudah by phone dengan kuasa hukum, yaitu Pak Ujang. Pak Ujang itu saya juga belum pernah bertemu dengan beliau. Cuman kami akhirnya mendapatkan tugas untuk mengantar surat kuasa terkait penangguhan penahanan untuk Bapak Wilson Lalengke dan kawan-kawan. Setelah itu saya menunggu sampai sore hari, dan kala itu datanglah
seorang rekan juga, Bapak Arthur Mumu. Saya juga kaget kok ada Pak Arthur Mumu. Lalu tak lama berselang, Pak Ujang memberikan kabar kepada saya bahwa sebentar lagi ada yang mau jemput. Dan saya nggak tahu siapa yang jemput. Dan akhirnya saya bertemu dengan seorang bapak tua. Saya anggap bapak tua karena apa? Ya lebih tua. Tidak ada maksud apa-apa. Nah, dia mengendarai sebuah kendaraan dengan logo PWWI. Nah, yang ada dalam pikiran saya, waduh, ini kok bawa mobil berlogo PPWI. Ya sudahlah. Akhirnya saya beserta pemilik mobil dan Pak Arthur berangkat menuju Lampung Timur. Setelah itu ternyata kami di penyeberangan tidak bertemu dengan Bapak pengacara, kuasa hukum dari Pak Wilson. Akhirnya kami tiba di Lampung itu di daerah Metro. Kami menuju ke DPC PPWI Metro. Setelah itu kami sampaikan surat tersebut kuasa dari keluarga Bapak Wilson dan disampaikan oleh Bapak Insinyur tersebut. Lalu kami menuju hotel. Hotelnya kalau nggak salah namanya Hotel Gracia di daerah Metro. Di situ yang membuka kamar juga Bapak Insinyur tersebut. Nah, ketika sebelum saya berangkat, memang saya ada di grup dan saya menginisiasi pengumpulan dana untuk Save Wilson Lalengke. Dan saya yang pertama kali transfer. Nilainya tidak besar, saya hanya transfer 100.000 ke rekening BCA Ibu Winarsih Lalengke. Nah, setelah itu satu hari kemudian berjalanlah donasi tersebut dari teman-teman se-Indonesia. Dan setelah itu saya tidak tahu gitu loh. Jadi perlu digarisbawahi, saya berangkat atas biaya saya sendiri. Nah, waktu mau berangkat, Bu Wina bilang, nah, saya tidak ada uang cash Pak terhadap Pak Insinyur itu. Karena tentunya Bu Wina kenal, kalau saya memang tidak kenal. Dan akhirnya saya mau nggak mau saya harus ikut. Dan kala itu saya bilang saya nggak bisa nyetir karena saya belum istirahat. Dan diiakan. Singkat kata, pagi hari kami bangun. Nah, karena di situ ada tiga mobil yang berlogo PWWI punya Bapak Insinyur itu, terus mobil dari pengacara dan mobil dari Agung SBI. Pagi hari kebetulan saya juga nggak tidur di hotel itu, saya sekamar dengan bapak tua itu yang katanya bos. Saya juga nggak tahu dia bos apa. Nah, singkat kata, pagi hari saya ditelepon oleh Pak Ujang untuk segera hadir ke kantor DPC PPWI di Metro. Setelah itu bapak tua itu mandi dan kita berangkat. Sampai sana kita menunggu keluarga korban penjamin. Singkat kata, kita beriringan berangkat 3 mobil, 1 mobil keluarga dari Pak Edi dan kawan-kawan, 1 mobil PPWI punya Bapak Insinyur itu, dan satunya adalah kendaraan kuasa hukum. Dan saya hanya berdua dengan Bapak Insinyur tersebut. Nah, tentunya saya juga belum lama kenal dengan Bapak Wilson, kemungkinan kurang lebih 3-4 bulan. Dan bahkan saya pernah ikut workshop dengan rekan-rekan yang ada di SPSI, dan saya menyaksikan seorang Wilson Lalengke memberikan pengetahuannya.
bagaimana menulis yang baik dan benar sesuai dengan kode etik jurnalis. Dan kala itu ada beberapa pembicara termasuk dari eh, SMSI dan seorang yang berkompeten dalam dunia digital, yaitu dunia YouTube. Setelah itu saya masuk ke Polres bersama keluarga korban, keluarga tersangka, terus pengacara, dan kemudian kami di penjagaan Bapak pengacara Ujang Kosasih memberikan identitas, dan di saat itu sedang berkumpul ya kurang lebih ratusan orang. Saya sendiri waktu itu belum tahu ada apa, sedang ada acara apa, dan kami diperintahkan untuk menunggu karena karena Kasat Reskrim dan Bapak Kapolres akan menyelenggarakan konvensi pers. Kebetulan waktu itu saya datang tidak secara nggak langsung ya, bukan untuk menjadi seorang jurnalis, tapi untuk datang sebagai seorang sahabat, dan saya juga mendampingi Bapak Ujang. Nah, Bapak Insinyur Ardiono itu ikut ke dalam. Cuma kami nggak tahu kalau beliau itu membawa alat rekam yang mungkin super canggih atau apa, saya nggak tahu lah. Jadi ternyata dari awal perjalanan sampai di Polres sampai Jakarta lagi, dia melakukan rekaman dengan alat yang disembunyikan. Nah, tentunya teman-teman tahu bahwa kapasitas seseorang itu apa dalam hal dia melakukan pengambilan gambar, menyadap, merekam. Entah apa tujuannya, saya juga belum tahu. Nah, langsung kita fokus ke permasalahan hukum. Kemarin beberapa hari yang lalu saya mendapatkan kabar dari rekan-rekan media saya yang ada di seluruh Nusantara, salah satunya ada di Makassar dan teman-teman ada di sini. Terutama saya mendapat laporan dari Mbak Eva, salah satu Pimret Aneka Fakta, yang kebetulan saya juga dipercaya sebagai Dewan Redaksi di Aneka Fakta. Selain itu saya juga sebagai editor di salah satu media online, Penjuru ID. Kembali ke permasalahan, ternyata jadi ada cerita ketika waktu itu sore hari penangguhan penahanan kita belum dapatkan. Lalu saya rembukan musyawarah bersama kuasa hukum, dan saya malam hari itu sekitar, kebetulan kita datang itu hari Senin ya, tanggal 14 Maret 2022. Malam harinya saya berpamitan karena kapasitas saya bukan sebagai kuasa hukum dan saya harus pulang ke Jakarta. Saya bersama Insinyur Ardiono itu pulang ya, biasa pulang. Cuman karena saya sudah masuk ke 5 hari 5 malam tidak tidur, itu saya tidak banyak nyetir, jadi saya lebih banyak di setir kiri. Nah, ada kronologi yang terjadi di Polres Lampung Timur. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolres Lampung Timur, Bapak Jaki, AKBP Jaki, dan Bapak Kasat Reskrim yang menerima kita dengan baik. Waktu itu kita menghadap ke ruangan Kapolres, dan Kapolres juga menerima kita dengan baik. Bahkan saya sempat meminta masker ya, saya diberikan masker. Lalu setelah itu kami geser ke ruang Kasat Reskrim,
Kami di situ diberikan kopi, kami merokok, dan kami diberikan makan siang. Dan keadaan waktu itu sangat kondusif dan sangat ada interaksi kekeluargaan. Jadi saya tidak merasakan sesuatu yang yang aneh-aneh, nggak ada lah. Jadi saya merasa polisi itu memberikan pelayanan yang sangat baik. Lalu sore hari Kasat Reskrim menyatakan belum bisa memberikan penangguhan penahanan karena Kapolres harus berkoordinasi dengan Kapolda Lampung. Dan kita juga nggak tahu alasannya apa, karena waktu itu sudah dikasih baju, sudah mau dibebaskan. Itu kan ranahnya apa ya? Ranahnya tentunya ranah hukum. Saya sambil ngerokok ya, kita santai. Nah, setelah itu saya geser. Waktu itu kita diberikan tempat di Wisma polisi, tapi saya memilih untuk mencari Wisma. Dan akhirnya kami tinggal di salah satu penginapan yang bernama penginapan atau Hotel Pringgodani. Nah, sebelum saya pamit, saya bertemu dengan beberapa rekan yang memang dari Jakarta. Yang saya kenal salah satunya adalah seorang kepala investigasi dari salah satu media online di Tangerang Kota, namanya Bang Dharma Wijaya. Dan kami sempat berbicara, dan beberapa orang tersebut saya nggak kenal, yang kenal hanya Bang Dharma. Cuma kita sesama rekan jurnalis ya, semua kita anggap saudara, dan tujuan mereka datang itu hanya empati, hanya memberikan dukungan moral kepada Bapak Wilson Lalengke. Jadi nggak ada yang punya niat aneh-aneh. Nah, pas kita pulang itu berita sudah simpang siur dan kita nggak tahu, di luar kendali kita. Ada yang bilang sudah ada penjemputan, ada yang sudah menyatakan di media online itu Wilson Lalengke bebas. Nah, kita bingung, yang berada di Lampung Timur aja belum bisa memberikan keterangan bahwa Pak Wilson bisa pulang atau tidak, karena ranahnya adalah kewenangan dari kepolisian. Jadi gitu. Dan akhirnya saya pulang tanggal 15 itu saya sampai nyebrang, terus kita mau ketemu dengan salah satu wartawan juga. Akhirnya kita batalkan karena sempat kita nyasar. Waktu itu saya sempat nyetir. Nah, dan saya penasaran, ini Bapak Insinyur ini siapa sih sebenarnya, dengan gaya bahasa yang sangat sombong sekali. Katanya rumahnya ada kamar mandinya besar, bisa nyanyi-nyanyi dan lain-lain. Saya kalau dipamerin tentang kekayaan, saya sudah nggak kaget ya. Karena saya lebih menghargai seseorang tuh kalau dipameri kesederhanaan, termasuk Bung Wilson Lalengke. Nah, pada waktu itu saya ajak mampir ke salah satu pimpinan redaksi. Itu mampir. Nah, aneh. Di sini baru datang, bertamu ke rumah orang, belum tahu itu siapa. Dia dengan seenaknya, mungkin karena melecehkan atau gimana, saya nggak tahu ya. Saya waktu itu langsung mandi, dan tanpa sepengetahuan saya, dia minta bir. Kok ini ada tamu baru datang ke rumah orang, kok minta bir? Akhirnya Mbak Eva meminta tolong anaknya juga nggak bersedia, orang nggak kenal kok yang datang siapa gitu. Nah, setelah itu dia minum bir, ya saya sempat ini orang maunya apa sih, saya ikutin aja kan. Nah, ketika saya sudah mandi, saya sudah pakaian rapi, kita akan rencananya menuju kediamannya si Bapak Insinyur ini, yang katanya orang kaya lah. Saya nggak tahu dia itu siapa, nggak jelas. Saya memang nggak tahu. Nah, setelah itu saya sudah mandi, kok saya suruh tidur.
Saya suruh tidur, nah kata Mbak Eva udah tidur aja di kamar gitu. Nah kebetulan saya juga nggak berani ninggal ya, karena dia menurut saya dia orang asing ya, kita nggak kenal. Kebetulan aja karena perintahnya dari Mbak Wina, jadi saya percaya aja, apalagi dengan mengendarai mobil yang berlogo PPWI, seolah-olah seperti orang yang sangat paham tentang apa ya, tentang jurnalis gitu ya. Oh belum tentu, saya tahu persis bagaimana seorang jurnalis itu menulis, bagaimana jurnalis itu harus memahami kode etik, bagaimana seorang jurnalis meliput, bagaimana seorang jurnalis investigasi. Karena menurut saya tidak semua jurnalis itu mampu mengadakan investigasi secara profesional. Dan yang terjadi adalah saya juga nggak tahu. Tahu-tahu saya bangun, saya melihat Mbak Eva ini secara nggak sadar ya. Menurut saya sih secara nggak sadar, karena saya kenal beliau itu sudah cukup lama ya, antara 3 sampai 4 bulan karena kepentingan tugas profesional. Saya nggak tahu kok ngomongin saya, kok Bapak Insinyur itu merintahkan untuk ngambil ID saya, KTP saya, pengen tahu saya itu siapa. Loh, akhirnya saya marah. Cuma tetap saya marah tapi kontrol. Ada botol itu Tupperware, itu saya banting, saya kagetin, jeder gitu. Saya kagetin. Saya udah kesel, ini orang maksudnya apa gitu loh. Dan saya rasa dia melakukan hipnotis karena nggak sadar, Mbak Eva nggak sadar. Setelah itu Mbak Eva rangkul saya ditahan, saya udah ambil botol. Begitu saya mau ketuk kepalanya dengan botol, saya berpikir saya di tempat orang. Kebetulan juga kita cuma mampir. Nah, anaknya Mbak Eva itu ada juga sudah emosi. Saya bilang, biar Om yang tangani. Akhirnya saya suruh dia pergi. Saya suruh dia pergi. Pergi kamu dari sini. Dah, itu aja yang saya lakukan. Nah, saya baru ingat, pakaian saya masih ada yang tertinggal di mobilnya. Lalu Mbak Eva menghubungi orang tersebut dan meminta pakaian, dan pakaiannya itu dititipin, bukan dia nunggu, pakaiannya itu dititipin di tukang apa itu, nasi kucing, dan akhirnya pakaian saya kembali. Terus tentang hal masalah dia sudah habis uang banyak untuk PPWI, saya tidak tahu, maaf ya, saya tidak tahu. Nah setelah itu saya baru cari tahu ada apa sebenarnya. Nah setelah itu besoknya kita bahas ini sebenarnya siapa, dan saya mulai melakukan cyber patrol cyber. Saya cari data orang itu dari Facebook. Saya kaget melihat tayangan-tayangan di Facebook. Saya temukan di akun beliau itu penyidik aja direkam. Loh, penyidik sedang melakukan penyidikan direkam. Terus katanya sih adiknya ya, saya nggak tahu, itu sedang punya masalah dengan pihak kepolisian. Di situ ada kasus yang berjalan di Polda DIY, itu direkam semua. Lah menurut saya ini orang ngawur gitu. Dan saya pastikan dia orang baru di PPWI, bukan orang lama. Dan latar belakangnya juga bukan wartawan. Saya rasa kalau wartawan mesti waras lah gitu loh. Nah akhirnya beberapa hari kemudian banyak teman-teman kita dari salah satunya Tinta Rakyat di Sulawesi, ada pendeta juga dari Ambon, itu yang nggak kenal dikirimin video-video. Jadi saya baru tahu semua kegiatan termasuk di kantor polisi itu direkam. Dan saya merasa ini sudah melanggar undang-undang ITE. Saya pastikan itu melanggar undang-undang ITE. Nah sebelumnya mohon maaf, saya tidak punya masalah dengan itu insinyur, dan saya tidak kenal. Sekaya apapun dia, saya tidak kenal. Nah, kenapa dia membuat video, membuat narasi, menyebarkan di grup-grup WAG? Saya tahunya ini orangnya Mbak Wina, dan saya tahunya mobil dia berlogo PPWI.
Dan maka waktu itu saya sudah menghubungi Sekjen PBBI yang juga seorang anggota DPD RI yang mengambil alih PBBI sementara karena ketua umumnya Wilson Lalengke sedang menghadapi masalah hukum. Saya menyatakan keberatan saya gitu, dan saya disuruh sabar dulu Pak Gunawan gitu. Nah, kesabaran saya hilang ketika KTP saya beredar. Dan saya hubungi Pak Ujang. Pak Ujang, saya minta pertanggungjawabannya dong. Ini KTP saya. Oh, waktu itu gini Pak. Waktu itu ada yang mau nyebrang. Terus saya minta KTP supaya kita bisa nyebrang. Nah, ternyata data saya dia dapatkan dari Pak Ujang. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini jelas ilegal. Dan saya nggak ada masalah gitu. Saya bukan orang terkenal, saya bukan pejabat, saya biasa-biasa aja, saya rakyat jelata kok. Gitu loh. Cuma kalau sudah punya niat yang direncanakan, ini saya juga agak aneh. Maka saya pelajari tentang video tersebut dan kami memutuskan untuk membuat laporan polisi. Tepatnya tadi hari Senin kita sudah berkonsultasi dengan Bapak Kapolsek Ciledug, Metro Jaya, Polda Metro Jaya, dan Kasat Reskrim. Itu menyatakan, bukan Kasat, Kanit ya, Kanit Reskrim, itu menyatakan bahwa nanti mending kita limpahkan langsung aja, mending lapor langsung di Polres, ya Polres Metro Tangerang. Nah, yang unik Pak, beberapa orang membuat laporan ke saya, dia bikin status itu mau menggugat 16 media aneka fakta akan digugat 2 miliar, perusahaan yang lain akan digugat 1 miliar. Emang duit mbahmu gitu, yang cerdas gitu loh. Bapak itu seorang insinyur kok jadi dungu gitu loh. Jadi tadi saya terakhir itu saya menemui Buser, menemui reserse, itu sudah dinyatakan memenuhi unsur hukum untuk dilaporkan. Apalagi ada beberapa alat bukti tentang video-video di salah satu Polda di Jogja ya. Jadi saya mohon maaf kepada rekan-rekan PBBI nasional dan rekan-rekan wartawan. Saya nyatakan video yang Anda terima itu adalah hoax. Dan kami telah memutuskan dari manajemen perusahaan dari Aneka Fakta dan juga tim klinik Media Nusantara akan melanjutkan kasus ini ke pihak kepolisian. Jadi nanti kami akan serahkan bukti-bukti dan kami percayakan kasus ini untuk ditangani oleh pihak kepolisian. Jadi demikian klarifikasi dari saya terkait video yang dikirimkan oleh Bapak Insinyur Y. Ardiono. Saya nyatakan saya tidak kenal dengan orang tersebut dan saya nyatakan seorang Bapak Insinyur telah menjadi provokator. Dan nanti kita buktikan di pengadilan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Salam waras.